Oke, malam Bang. Bang, ini menyikapi kasus tindak pidana korupsi yang saat ini sedang marak beredar. Itu eh, kok bisa ya ada kesinambungannya dengan negara? Padahal itu kan sebagai kayak bisa dibilang usaha sendiri gitu. Itu gimana sih Bang? Menyikapinya Bang? Sampai ke detek Sampai ke detek. merugikan negara sekian besar 200 sampai 271 triliun. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan media. Selamat malam. Jadi begini, kalau kita lihat benang merahnya, ya, bahwa rangkaian peristiwa itu kan tidak bisa serta-merta langsung terjadi. Tentu ada awalnya dan ada akhirnya. Ya. Apalagi ini kita berbicara tentang masalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu udah pasti korporasi. Ya. Korporasi yang terjadi baik penyelenggara negara dengan orang lain, apakah itu sipil ataukah orang lain, apakah itu mediatornya, apakah itu fasilitatornya. Yang jelas pasti bahwa peristiwa itu telah merugikan negara kurang lebih 271 triliun rupiah. Ini suatu hal yang sangat fantastis ya. Nah, tentunya dalam hal ini penyidik Kejaksaan Agung telah mengambil langkah-langkah yang signifikan. Itu perlu kita apresiasi juga ya, bahwa langkah mereka ini bisa membongkar peristiwa pidana ini yang sangat betul-betul langka ya, sampai merugikan negara 271 triliun rupiah. Nah, tentunya akan kita lihat rangkaian peristiwa ini dari mulai perencanaan sampai dengan berhasil melakukan tindak pidana tersebut, menguras uang negara sekian banyak, kemudian dialirkan kepada siapa-siapa saja. Ya. Ini yang harus diteliti oleh penyidik Kejaksaan Agung. Tentu ada beberapa pihak kan yang terlibat. Yang udah jelas pasti penyelenggara negara tersebut pasti terlibat. Apakah dari mulai direktur utamanya atau direktur operasionalnya dan lain sebagainya. Ini nanti akan diteliti oleh penyidik Kejaksaan Agung. Nah, tentunya dalam hal ini kan ada 3 instansi sebenarnya yang bisa melakukan tindakan tersebut. Yaitu baik itu satu kepolisian, yaitu dari Direktorat Tipikornya, kemudian dari Kejaksaan Agung, itu di Pitsusnya, kemudian dari KPK sendiri. Nah, kebetulan peristiwa ini sudah terjadi lama, terendus oleh Kejaksaan Agung, kemudian mengumpulkan data-data dan bukti-bukti yang signifikan, dan Kejaksaan Agung berani mengungkapkan ke permukaan dan menangkap para pelaku-pelakunya. Yang mana kita ketahui pertama sekali Helena Lim ya, masuk, kemudian mengkait kepada yang lain, kurang lebih ada beberapa puluh yang sudah diperiksa dan ditahan oleh pihak Kejaksaan Agung. Nanti tentu benang merahnya nanti akan kelihatan nanti siapa yang peran masing-masing siapa. Peran daripada penyelenggara bagaimana, peran daripada Helena Lim gimana, peran daripada Harvey Muiz itu bagaimana. Nanti akan kelihatan. Ada pelaku utamanya, kemudian ada turut serta dan penyertaannya, kemudian mungkin juga ada fasilitator yang melanggengkan peristiwa ini. Yang jelas bahwa bancakan ini dinikmati oleh beberapa pihak. Tentunya tindak pidana korupsi yang dikenakan kepada mereka ya betul-betul harus dituaikan kepada mereka, biar masyarakat tahu bahwa mereka inilah yang mencuri ataupun merampas uang negara dengan seenaknya. Dan Abang sebagai pengamat hukum, ini kan harta yang memang HM punya itu kan fantastis, dengan dia membeli punya jet pribadi. Nah, untuk hukumannya menurut Abang seperti apa nih? Apakah nanti ada tindakan penyitaan aset yang memang si HM ini miliki? Jadi begini ya, jadi bukan hanya si AM saja ya. Kalau kita lihat peristiwa pidana, rangkaian pidananya kan sudah menyebar kemana-mana nih. Ya. Sudah saya katakan tadi, bukan hanya HM hanya salah satu diantaranya. Kebetulan turut menikmati itu, yang saya dengar juga sempat membeli private jet ya.
ulang tahun anaknya dan lain sebagainya. Kemudian penyelenggara negaranya sudah pasti menikmati hasil kejahatan ini. Ini kan korporasi. Nah, kalau sudah korporasi itu sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh perorangan, pasti bancaan dari beberapa pihak. Nah, Helena Lim juga menikmati itu. Nyatanya lihat rumahnya mewah seperti itu, ya bahkan ratusan miliar lah. Nah, nanti tentunya peran masing-masing saya katakan tadi ini akan terbukti. Kalau seandainya nanti ternyata barang-barang atau harta kekayaan mereka ini ada dimungkinkan, diduga bahwa itu hasil dari perbuatan tindak pidana. Nah, tentunya dari pihak Kejaksaan Agung, dari penyidiknya pasti akan melakukan penyitaan. Menyita harta kekayaan atau apapun yang dimiliki oleh mereka yang ada relevansinya dengan tindak pidana korupsi tersebut. Nanti di pengadilan nanti akan dibuktikan bahwa ini hasil daripada kejahatan atau tidak. Yang jelas pasti ini semua akan dilakukan secara signifikan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Nah, ini juga saya minta juga kepada kita semua, publik juga, jangan mendahului hukum lah. Ya. Jangan mendahului hukum. Kita tahu pasti bahwa itu memang tindak pidana korupsi. Menerapkan pasalnya juga bukan hak kita untuk berbicara tentang masalah itu. Kemudian siapa yang akan dilibatkan juga bukan hak kita untuk berbicara. Itu hak domain daripada penyidik Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung yang lebih tahu, bukan kita yang lebih tahu. Jadi jangan kita melihat diri dari kulit luar terus memberikan satu statement yang seolah-olah bahwa kita jadi hakim. Nanti di pengadilan baru kita buktikan. Biarkan berikan kesempatan kepada Kejaksaan Agung untuk membuktikan bahwa rangkaian tindak pidana korupsi ini betul-betul dilakukan oleh beberapa pihak dan mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang signifikan sampai nanti bukti-bukti permulaan semua sudah lengkap, tersangka, saksi dan lain sebagainya dihadapkan di pengadilan. Nanti biar hakim membuktikan, kira-kira begitu. Nah, kalau misalkan ya mungkin kalau seandainya memang nanti terbukti hasil dari korupsi ini dibelikan sejumlah aset yang dimiliki saat ini. Terus untuk aset-aset yang mungkin disimpan di luar negeri itu bisa dibekukan juga, Pak? Oh pasti. Nanti akan berkoordinasi, apalagi kita kan kalau ada hubungan koordinasi dengan dengan negara lain ya, hubungan ekstradisi, kemudian hubungan antar penegak hukum, nanti akan berkoordinasi. Tentunya bahwa hasil yang mereka lakukan ini akan disita, akan diambil semua. Ya. Nanti biarlah hakim yang membuktikan apa-apa yang telah mereka lakukan. Dan memang sangat ironis ya, peristiwa ini berjalan lancar, berjalan terus hingga dapat dibuktikan oleh Kejaksaan Agung. Nah, ada juga yang saya dengar bahwa kenapa bukan KPK yang melaksanakan ini. Kan ini ada yang saya dengar berita. Sebenarnya sama saja, karena 3 badan hukum ini juga memiliki fungsi yang sama, mempunyai hak yang sama untuk menangani masalah tindak pidana korupsi. Kalau seandainya kepolisian lebih domain, dia lebih banyak cukup bukti untuk membuktikannya kepolisian. Kalau kejaksaannya kejaksaan. Kalau memang di dalam pembuktiannya mereka lebih banyak menerima informasi, barang bukti dan dapat membuktikannya, ya kejaksaan. Kalau KPK ya KPK. Namun, nah ini perlu kalian ramai tahu juga atau publik tahu. KPK mempunyai fungsi supervisi. Jadi KPK akan mensupervisi sejauh mana sih langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik kita, baik dari kepolisian, kejaksaan, nanti mereka akan mengguide. Dan sejauh mana mereka sudah melakukan tindakan-tindakan akhir. Bahkan apabila ada koordinasi dengan pihak dari Kejaksaan Agung atau kepolisian, mereka juga bisa mengambil alih kasus tersebut di KPK. Tapi tentunya berdasarkan koordinasi yang signifikan. Jadi sebenarnya nggak ada yang rancu sebenarnya. Jadi bukan harus KPK, tidak. Kejaksaan Agung sudah membuktikan waktu kasus Kominfo, Kejaksaan Agung yang melaksanakan, bukan KPK kok. Tapi KPK mensupervisi. Nah, kira-kira begitu. Jadi nggak usah kita perbandingkan kenapa bukan KPK, kenapa bukan Kejaksaan Agung, kenapa bukan kepolisian. Ketiga badan hukum ini sesuai dengan ketentuan undang-undang mempunyai fungsi dan hak yang sama di dalam menangani tindak pidana korupsi. Kira-kira begitu. Tanggapan Abang seperti apa, Bang? Ini kan banyak netizen bilang kan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Gimana Dimas sebagai pemerhati hukum, Bang? Iya. Ini kan bagaimana ya?
Kalau saya untuk menjawab nih tajam ke tumpul ke atas ini kan harus dibuktikan juga ya. Iya. Harus dibuktikan. Jadi kita juga kalau menilai itu tidak bisa serta-merta lah ya. Kalau saya equal ya, saya berada di tengah. Saya tidak mau menohok kenapa ini dilakukan tidak berkelanjutan. Nah, tanya saja kepada para aparat penegak hukum yang sedang menangani, kamu serius nggak nangani itu? Kalau masalah ini kamu betul-betul nggak mengungkapkannya. Kalau ini kamu setengah-setengah nggak? Ya tanya hati nurani daripada masing-masing. Tapi pada prinsipnya bahwa aparat penegak hukum yang menangani ini berusaha untuk semaksimal mungkin ada rasa keadilan siapapun pelakunya. Tidak peduli kalangan bawah, kalangan atas, seyogianya dilakukan langkah-langkah tindakan hukum. Karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Tidak ada punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, sama semuanya. Nah, kalau bertanya tadi seperti kayak gitu, saya nggak bisa mengatakan, wih kok begitu ya, seolah saya sudah bisa membuktikan. Pembuktiannya biarlah aparat penegak hukum. Masyarakat silakan menilai sejauh mana langkah-langkah daripada aparat penegak hukum itu di dalam menangani suatu kasus atau masalah. Berarti sama dengan kayak sila ketiga ya, Bang ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Lah, kita minta juga ya kepada para punggawa hukum ini yang mempunyai hati nurani lah. Mempunyai hati nurani, katakanlah dia salah adalah salah, katakanlah benar kalau benar. Nah, jangan gara-gara sesuatu yang salah jadi benar, benar jadi salah. Nah, ini sialnya kan seperti ini. Kalau menangani kasus yang ini pura-pura nggak ngerti atau belum cukup bukti, padahal sudah cukup bukti. Nah, ini belum cukup bukti pun dipaksakan supaya ada bukti. Nah, ini juga nggak benar. Nah, ini kacamata hukum harus betul-betul bicara rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia lah. Sama di mata hukum. Karena kita punya warga negara ini punya hak yang sama di negara Republik Indonesia. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Dari mulai tataran atas sampai dengan tataran bawah. Oke, terima kasih Bang.